Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai implementasi penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Dimawan, absen 8. Saya Andri Kalden, absen 7. Saya Sakin Asyari Abdul Hajono, absen 1. Saya Sarah Fadila, absen 6. Saya Rufin Amsir, absen 20. Saya Nabila Budiana, absen 23. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan dari suatu implementasi penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara adalah upaya untuk menyeimbangkan dan mempraktikkan setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu dalam suatu negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diterima oleh setiap individu, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Berikut ini adalah penjelasan secara rinci mengenai bagaimana penghormatan terhadap hak dan kewajiban dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hak asasi warga negara. Hak asasi adalah hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap anggota warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Implementasinya meliputi yang pertama adalah hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan. Setiap warga negara harus diperlakukan secara adil dan tidak boleh disiksa oleh bentuk yang tidak manusiawi. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas kemerdekaan pikiran dan keturunan merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya adalah hak atas pendidikan. Pemerintah harus memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara agar masyarakat atau warga negara mendapatkan pendidikan dasar secara merata tanpa adanya diskriminasi. Setiap warga negara juga berhak memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas. Selanjutnya ada hak kebebasan berpendapat dan berserikat. Warga negara juga berhak menyatakan pendapatnya secara bebas dan juga membentuk organisasi atau perkumpulan sesuai dengan hukum yang sedang berlaku. Selanjutnya adalah hak atas perlindungan hukum. Semua warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum yang adil serta hak untuk dibela dalam proses peradilan. Hak atas perlindungan hukum ini meliputi pemerintah memberikan jaminan yang pasti, memberikan sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggarnya. Selanjutnya yaitu ada hak atas kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk memberikan lingkungan yang sehat dari pemerintah. Nah, lanjut ke kewajiban warga negara. Sebelumnya, warga dari kewajiban adalah tanggung jawab setiap individu yang harus dijalankan sebagai bagian dari masyarakat. Implementasinya yang pertama, kewajiban memenuhi hukum dan norma sosial. Setiap warga negara harus diperlakukan dengan adil dan tidak boleh mengalami penyiksaan dan atau mendapat hukuman yang tidak manusiawi. Yang kedua adalah hak atas pendidikan. Pemerintah harus memastikan akses pendidikan seluruh warga negara tanpa diskriminasi dan masyarakat berhak mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas. Oke, selanjutnya adalah bentuk implementasi hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Implementasi hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai aspek depan. Yang pertama ada di dalam lingkungan keluarga, terus yang kedua di lingkungan sekolah ataupun tempat kerja, yang ketiga di lingkungan masyarakat umum. Oke, yang pertama itu ada di lingkungan keluarga. Untuk lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan yang pertama saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Yang kedua, hak pemenuhan kesehatan dan pendidikan. Dan yang ketiga itu adalah bisa untuk saling mengayomi satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya bentuk implementasi di lingkungan sekolah ataupun tempat kerja, yaitu
bisa dilakukan dengan cara memberikan hak terhadap pelajar ataupun rekan kerja untuk dapat merasa aman dan nyaman pada saat belajar dan bekerja. Selanjutnya adalah mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan sekolah ataupun tempat kerja. Oke, selanjutnya adalah implementasi di lingkungan masyarakat umum. Untuk implementasinya dapat dilakukan dengan berkontribusi terhadap segala kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Terus yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Terus yang ketiga bisa dilakukan dengan menghargai perbedaan yang ada dengan masyarakat. Dan yang terakhir terlibat aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu ada peran pemerintah dan peran masyarakat. Untuk peran pemerintahnya yaitu yang pertama menyusun regulasi untuk dapat melindungi hak-hak warga negara dan memastikan terlaksananya kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya adalah memberikan sanksi terhadap para pelanggar hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya adalah peran masyarakat. Peran masyarakat dalam mengawasi implementasi dan kewajiban ini serta memberikan dukungan terhadap program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi hak warga negara. Dan kesimpulannya, melalui pemahaman dan implementasi yang seimbang antara dan kewajiban diharapkan tercipta masyarakat yang harmonis, adil, dan bertanggung jawab. Ya, di sini ada rangkaian soal, tapi karena ini presentasinya virtual, jadi rangkaian soalnya di pertemuan selanjutnya bersama Mas Hendy. Sekian dari kami. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan nanti pada saat sudah bertemu.